saya kepada Ketua Dewan Juri Iksas Rayon Kabupaten Banyuwangi Bapak Haji Husain Hafid dan segala jajarannya. Yang saya hormati para senior, para guru saya, yang alhamdulillah salah satu di depannya bertemu saya yang namanya Pak Basir. Cuma sekarang saya tidak terlambat lagi karena saya sedang biasa diangkat di daerah. Saya pernah diajar waktu lagi kelas 3. Yang saya hormati para narasumber, ada Pak Zaini, kemudian ada Pak Syamroni, kemudian dari Basnas Senior Haji Herman, yang mohon maaf, dan juga ada Haji Fauzi yang tadi sempat menyampaikan beberapa hal sebagai motivasi untuk kita semua. Dan sahabat-sahabat alumni yang saya banggakan, tentu pada kesempatan yang baik ini saya merasa bangga, merasa terhormat karena bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses booster 1 layanan kesehatan yang insya Allah dari seluruhnya yang nanti hadir di depan, saya paling jujur karena saya alumni tahun 2006 baru kemarin. Saya dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi 2014 lalu. Usia saya masih 29. Saat ini saya memasuki usia 34. Insya Allah panjang juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau hari ini mengawali kanker satu bisa selalu Banyuwangi, maka di bagian dari proses perencanaan yang hari ini kita lakukan, tentu saya akan memotret definisi sebuah perencanaan menurut amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa yang namanya perencanaan itu adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki. Tentu kalau kemudian hari kita merencanakan sesuatu dalam rangka menentukan tindakan yang tepat untuk hari esok, maka kita harus mengcover, kita harus mengetahui seluruh potensi-potensi yang kita miliki. Yang kemudian dalam istilah manajemen ada 3 kerangka besar. Yang pertama adalah positioning, yang kedua adalah branding, dan yang ketiga adalah different. Kalau kita kaji satu persatu, yang pertama positioning. Yang namanya positioning itu kita harus tahu posisi kita. Tentu dalam konteks keisasan saya merasa bangga bahwa isas itu alumni yang luar biasa. Tadi disampaikan ada yang terdata 2000-an, bisa jadi lebih dari itu. Ini adalah potensi yang harus kita berdaya. Tentu yang namanya posisi kita harus tahu pertama adalah kekuatan yang kita miliki. Bagaimana dengan kekuatan yang kita miliki kita mampu menjadikan sebuah energi untuk mencapai cita-cita bersama dalam keisasan. Yang kedua, kita harus mampu mengetahui sejauh mana kelemahan kita. Karena sesungguhnya dengan kelemahan itu bagaimana kita bisa meminimalisir, bagaimana bisa memangkas habis, dan kemudian kita mampu berdaya, tidak kemudian kelemahan dibiarkan, apalagi kemudian dirawat. Ini yang kemudian harus kita antisipasi. Yang ketiga adalah opportunity, peluang. Karena kita tahu bahwa alumni hari ini di Kabupaten Banyuwangi cukup banyak dan peran-perannya juga cukup signifikan menentukan dalam arah pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Kita punya banyak alumni di Sunan, kita punya banyak alumni di dunia pendidikan, kita punya banyak alumni dalam sektor dakwah, kita punya banyak alumni yang juga punya skill hitungannya 10% dari total. Ada dari Kabupaten Banyuwangi yang ada 5 anggota DPR dari alumni. Ini menunjukkan sebuah potensi kekuatan yang harus kita raih, yang harus kita berdayakan. Bagaimana mampu mewujud tujuan bersama yang bisa. Karena sesungguhnya dalam konteks organisasi kita punya tujuan bersama, kita punya visi misi yang tentunya bagaimana dengan seluruh potensi kekuatan yang kita miliki kita mampu meraih tujuan itu dengan baik. Kita juga punya saya melihat Mas Ayu ini juga luar biasa. Kalau tadi Pak Syaroni menyampaikan materinya terkait dengan organik, karena memang beliau salah satu inisiator perda hukum organik. Mas Ayu disampaikan. Itu Mas Syaroni, senyum dikit.
Kalau saya bulan-bulan ini fokus untuk sosialisasi Perda Wajib Madrasah Diniyah karena memang saya selaku inisiator Perda Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Banyuwangi, dan insya Allah di tahun 2019 nanti seluruh anak usia SD, SMP, MI, MTS baik itu maupun swasta semuanya wajib sekolah wajib Madrasah Diniyah, dan itu aturan. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, karena kita tahu bahwa kalau kita sudah mampu mengukur kekuatan kita sudah mampu menganalisa sejauh mana kelemahan kita. Kalau kita mampu mengukur peluang kita, mau kita bermain di mana, mau kita arahkan ke mana, maka yang terakhir kita harus tahu tantangan yang kita hadapi ke depan. Tentu tidak mudah hidup sekarang ini, karena tadi disampaikan oleh Haji Fauzi, kita ini hari ini yang punya konsep sesungguhnya adalah kita. Konsepnya adalah al-muhafadzatu 'ala al-qadhi shalih wal akhdhu bil jadidil asfar. Memelihara terhadap selama yang dianggap relevan dan menemukan sesuatu yang baru dianggap signifikan untuk melakukan perubahan. Tentu tadi disampaikan, saya tidak asing juga kemudian tadi disampaikan hari ini banyak pengusaha hotel, mereka tidak punya hotel, bahkan kasur pun tidak punya. Banyak hari ini pengusaha transportasi, mereka tidak punya alat transportasi, tapi justru yang bisa mampu menjadi pengusaha transportasi. Kenapa? Era digital hari ini. Oleh karena itu maka hari ini konsep kita adalah dalam rangka menangkan tantangan ke depan. Yang pertama adalah kita harus responsif. Jangan kemudian komitmen kita salah yang harus untuk kita pegang itu tentu tidak menafikan hal-hal lama yang dianggap masih relevan untuk kita temukan suasana baru yang kita sesuaikan dengan kondisi hari ini. Sehingga respons penting. Sehingga banyak tadi disampaikan betapa orang sekarang banyak duduk-duduk tapi uang mengalir di dana. Kenapa? Karena mereka mampu respon terhadap kondisi hari ini. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu punya inovasi yang kemudian dikatakan dalam kaidah yang saya sampaikan tadi, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang baru yang dianggap relevan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Sesungguhnya dalam kita kalau kita ngomong ekonomi, konteksnya hanya satu, bagaimana kita mampu merespon kebutuhan masyarakat. Itu saja. Kalau kita mampu merespon kebutuhan masyarakat, baik dalam urusan pangan, baik dalam urusan papan maupun yang lainnya, maka kita mampu membaca peluang. Hari ini era milenial dan kita harus mampu respon, ikhlas harus bergerak di sini. Yang kedua, ya sampai respon adalah kita harus mampu inovatif. Yang ketiga adalah harus adaptif. Tidak kemudian kita sesuai harus kita paksakan. Maka adaptif yang kita maksud menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hari ini. Kita hari ini sebagai santri tentu santri pada 30 bulan. Kalau dalam istilah yang sering kali saya sampaikan, santri itu kalau kita kaji dari bahasa Inggris, sun itu berarti matahari, tri itu berarti 3. Berarti matahari kalau kita ngomong matahari manfaatnya luas. Bayangkan kalau kemudian tidak ada matahari, mesti kehidupan akan menjadi tidak seimbang. Maka matahari ini yang dimaksud adalah keunggulan. Seorang santri punya 3 keunggulan dan ini menjadi kebanggaan kita semua, terlebih bisa menjadi santri yang Kiai Hasan Samsul. Yang pertama, santri punya jiwa kemandirian. Karena memang santri ini kita tahu bahwa mereka mandi sendiri, cuci sendiri, cari makan sendiri, bahkan kalau tidak punya waktu tak mandi. Karena apa? Inilah proses pelatihan kemandirian yang dilakukan oleh santri, dan tentu santri tidak sama dengan pelajar-pelajar pada umumnya. Karena pelajar-pelajar pada umumnya, kalau kita ngomong mereka datang ke rumah, makan tinggal disiapkan oleh orang tua, cuci tinggal disiapkan, beda dengan santri. Inilah keunggulan yang kita pilih hari ini, dan tentu kita punya karakter yang berbeda dengan pelajar pada umumnya. Inilah yang kemudian membuat kita hari ini bangga sebagai santri. Yang kedua, seorang santri punya nilai keilmuan. Keilmuan yang dimiliki tentu tidak bisa dianggap remeh. Karena kalau kita bandingkan dengan pelajar umum pada umumnya, mereka yang mampu menguasai teks-teks umum, pengetahuan umum, belum tentu mereka mampu menguasai pengetahuan agama. Inilah yang kemudian kita menamakan keseimbangan antara skill dan spiritual. Itu hanya dimiliki oleh santri. Karena santri sesungguhnya sukses hari ini bagaimana mampu memadukan, menyeimbangkan antara skill dan spiritual. Sehingga
Saya seringkali mengajarkan pada siswa saya, pada santri saya, menjadi santri, menjadi siswa, karena saya punya lembaga utama, konsepnya hanya 3 ini, menjadi pemimpin. Yang pertama harus pinter, yang kedua harus andel, yang ketiga harus benar. Pinter tapi orang andel, nganggur. Anda punya ilmu yang baik, tapi tidak punya kemampuan keberanian yang mumpuni, maka Anda hanya menjadi penonton. Hanya menjadi penonton di forum. Pinter butuh kerja. Sebaliknya, kalau kita kendel tapi tidak pinter, hanya yang dilakukan ngawur, disuruh tampil berat, modalnya tidak punya, IQ-nya tidak jalan, intelijensinya tidak jalan. Artinya kendel tapi orang pinter ngawur, pinter tapi orang kendel nganggur. Dan semuanya harus ditingkai dalam kebenaran. Sehingga saat kemudian ada nyuruh santri saya, Pak, kalau disingkat PKB, pinter kendel benar, itu sudah benar. Ya. Kalau P3 itu para adam. Ya. Kalau PKB di kampung saya karena sama-sama dari desa Padang, saya Haji Fauzan itu sama-sama satu dusun, Pak. Depannya rumah Haji Fauzan, depannya rumah saya. Depan saya mengibarkan bendera P3, depannya mengibarkan bendera PKB. Tapi kalau PKB apa istilah Padang? Padang kampung beda. Karena memang beda di sana marah semua. Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi kita yang pertama dari proses kita harus paham. Yang kedua adalah branding. Bagaimana kita mampu membranding diri kita dengan potensi yang kita miliki. Tentu kalau kita hanya ngomong bisa, maka bagaimana cara membranding bisa dengan baik. Kita punya potensi yang luar biasa. Cuma kadang saya sangat prihatin ketika gerakan alumni ini tidak sesignifikan yang kita harapkan. Kadang alumni ini diajak kumpul-kumpul kalau tidak ada sesuatu, kalau tidak ada santai-santai. Sehingga peran penting dalam organisasi kuncinya 3 menurut saya. Pertama solid, yang kedua loyal, yang ketiga adalah kerja keras. Solid maksudnya adalah kita harus saling menguatkan satu sama lain, bukan dijegal. Solid kemudian kita harus saling menguntungkan, bukan saling membebankan. Karena sesungguhnya solid itu bagian dari modal organisasi yang baik. Seorang pemimpin punya visi misi. Maka visi misi seorang pemimpin dalam hal ini Kang Haji Yamin seorang ketua punya visi. Maka yang di bawahnya harus mengamankan. Itulah pentingnya loyalitas kepada seorang pemimpin. Namun dalam konteks politik, karena saya memegang teguh daunnya Kiai Fawaid yang pada saat saya mendengar sendiri, Sukoharjo ini besar, santrinya luar biasa. Kalau hanya cuma satu keran, ini terlalu kecil, maka saya harus ada di PKB, misalnya ada di P3, ada yang di Hamad dan lain sebagainya. Ini dalam rangka membuka keran agar supaya banyak manfaat yang bisa kita keluarkan untuk kepentingan kita. Jadi kita polanya membranding bagaimana tergantung kemauan kita, tergantung kesiapan kita, sejauh mana potensi yang kita miliki membranding diri kita. Kita punya kekuatan untuk menang. Dan saya melihat kemenang ini rata-rata diisi oleh alumni. Kita punya beberapa politisi, kita punya eksekutif juga yang saat ini di Bondowoso baru punya bupati alumni dari alumni. Tinggal nanti bagaimana kita mampu membranding Iksas Rayon Banyuwangi, tentu bagaimana bisa menjadi wujud pimpinan di bawah yang lain. Tergantung bagaimana brandingnya. Semua itu tergantung branding, Pak. Kita tahu ngomong sekarang lebih keren ngomong hijab daripada ngomong jilbab. Orang lain ngomong hijab itu lebih keren. Kemudian kita seringkali menurunkan sholat subuh berjamaah. Mereka menggunakan apa bahasanya? Gerakan subuh berjamaah. Cukup menggunakan gerakan mereka sudah senang. Berarti tinggal kemasan kita saja sesungguhnya. Kalau isinya sesungguhnya sama. Tinggal bagaimana kita membranding Iksas. Saya sungguh luar biasa Iksas ini karena Iksas menjadi satu rujukan di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan organisasi tingkat pesantrenan. Karena Iksas mampu mendistribusikan kader-kader terbaiknya untuk menempati posisi signifikan dalam rangka proses pemberdayaan. Yang ketiga, ya
proses positioning, kemudian branding, yang ketiga adalah different. Kita harus berbeda dengan yang lain. Memang kita sombongan, memang kita sama, tapi jangan sampai kalah dengan mereka yang berdas dan yang berjas. Kan begitu? Kalau hari ini yang pakai jas Pak Saroni saja salinan, yang pakai celana Pak Saroni saja, tapi itu juga kuat jas. Mereka berarti punya eksistensi. Kan begitu? Tepuk tangan untuk Pak Saroni dulu. Ya, baru sekalian yang saya hormati, sesungguhnya saya berjuang di politik ini karena tadi juga ngomong politik, saya juga ngomong politik, tidak lepas dari semangat perjuangan saya, tidak lepas dari wasiat GSR. Sehingga yang saya nyatakan, dan dulu ketika saya menjadi anggota DPR pertama, saya menyebarkan brosur apa yang saya jual ke masyarakat. Saya berangkat di DPR ini karena ingin berjuang, berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Yang kedua, saya ingin membangun, memberdayakan pendidikan untuk generasi Islam. Sehingga alhamdulillah dari semangat ini saya bisa mengusulkan perda inisiatif wajib madrasah dunia yang hari kita fokus untuk mengelola. Dan ini manfaatnya luar biasa. Kenapa saya mengusulkan itu? Semangat saya satu, kita tahu bahwa banyak anak-anak yang usia remaja, usia dewasa tidak bisa baca Quran, tidak bisa bacaan sholat, bahkan ironis sekali mereka tidak bisa bacaan sholat, bacaan hijab sholat. Kenapa? Sebab karena sejak kecil mereka tidak pernah diajarkan nilai-nilai dalam Islam, tidak pernah studi ngaji. Makanya dengan ada regulasi macam ini, semoga ini membangun generasi kita ke depan agar supaya kenal dengan Islam aja. Dan yang jelas kemarin sudah fokus di Dapil 2. Saya juga di masing-masing kecamatan nanti akan kita teruskan di Perdapil. Dapil 1 kita tetapkan di mana, Dapil 3, 4, dan 5. Dan kemudian ini menyeluruh. Kata perda kalau yang tidak kita kawal, yang nanti dukungan saya menjadi bukan dukungan gagasan tanpa membunuh kepada masyarakat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita kasih